Halo Pisces, gimana kabar kalian sayang? Ya semoga baik-baik aja ya. Semoga harapan kita hari ini mulai menemukan jalan untuk terwujud. Amin. Oke sayangku Pisces, hari ini kita reading mengenai situasi umum kamu di bulan Agustus minggu kedua sayangku ya. Di bulan Agustus minggu kedua, bagaimanakah situasi umum kamu minggu ini? Pisces elemen air, oke guys. Kalau yang aku lihat ya, minggu ini kayaknya energi kamu lagi campur aduk. Dari luar mungkin terlihat tenang ya, tapi di dalam hati kamu tuh lagi ngerasa was-was, curiga atau gak yakin sama sesuatu. Dan ada demun juga ya, ini nunjukin ada banyak hal yang belum jelas. Kamu mungkin lagi ngerasa bingung, orang ini jujur gak sih gitu, atau apa aku ambil ini atau apa aku udah ambil keputusan yang tepat. Jadi pikiran kamu tuh kayak penuh kabut ya sekarang ini, dan ini bikin kamu jadi gak percaya orang sepenuhnya. Dan kamu kelihatan lagi bertahan, kamu mungkin ya lagi capek aja sih ya, lagi capek baik secara fisik ataupun mental, tapi kamu tetap berdiri. Kamu gak nyerah walaupun kadang ngerasa sendirian, gak ada yang ngerti apa yang kamu tahan selama ini ya. Tapi minggu ini aku lihat sih kamu bisa dapat bantuan, entah itu secara finansial, waktu, atau dukungan moral. Tapi kamu juga diingatkan jangan terlalu sering kasih tanpa batas ya, apalagi ke orang yang cuma datang pas butuh doang. Oke? Jadi jangan abaikan perasaan curiga kamu. Kalau hati kamu gak tenang, berarti ada yang perlu kamu perjelas. Kamu gak harus ngertiin semuanya orang, gak ngertiin kamu gak harus ngertiin semuanya ya, atau semua orang. Kamu juga berhak dimengerti sayang ya. Jadi jangan terlalu baik atau percaya ke orang lain untuk minggu-minggu ini, karena semesta pengen kamu lebih prioritaskan diri kamu. Ya baik boleh, cuman jangan kelewat batas. Oke, kita bahas untuk pekerjaan. Pekerjaan dari zodiak Pisces. Ya, kalau untuk pekerjaan ya Pisces, dalam hal pekerjaan minggu ini kamu sepertinya akan dihadapkan pada dua sisi yang kontras banget. Di satu sisi kamu lagi bangun pekerjaan atau bangun kerja sama yang solid, entah itu dengan rekan kerja, klien, atau tim. So mungkin kamu mulai bisa ngerti ritme orang lain, dan kamu juga makin dilihat karena kontribusi kamu. Tapi di sisi lain ada sesuatu yang mendadak berubah. Bisa jadi mungkin ada masalah di tempat kerja, atau mungkin sistem yang tiba-tiba dirombak, atau mungkin bahkan orang yang kamu percaya ternyata nggak sejalan gitu. Ini bisa bikin kamu kaget, kecewa, atau ngerasa nggak aman ya. Tapi perubahan ini sebenarnya mendorong kamu buat ningkatin level kamu sih. Dan yang menarik, meski ada drama atau guncangan, hasil akhirnya tetap berpihak ke kamu. Ya mungkin kamu bisa dapat stabilitas jangka panjang setelah ngelewatin masa ini. Mungkin ya kamu bakal dapat peluang kerja baru yang lebih stabil, atau ide buat income ya, atau bikin income tambahan dari kerja keras kamu selama ini. Jadi buat Pisces, gak semua yang tiba-tiba runtuh itu buruk. Kadang semesta kasih jalan lebih jelas setelah kamu berani keluar dari zona nyaman. Oke? Sekarang kita bahas untuk keuangan.
keuangan dari zodiak Pisces. Buat kalian yang punya akun TokTok bisa follow akun aku di @putudanyang111 ya teman-teman. Satunya 3 kali. Minggu ini kalau dari segi keuangan ya, mungkin kamu ngerasa agak stuck dan kecewa. Mungkin ada kondisi yang bikin kamu ngerasa ya udah capek kok hasilnya segini aja kayak gitu. Atau bahkan kamu mungkin baru aja ngelewatin situasi yang berat, bisa kehilangan sumber pemasukan, klien, atau bahkan ada tagihan yang gak terduga tuh datang. Energinya kayak mungkin kamu lagi dalam fase pemulihan secara mental. Kamu mulai mikir ulang, sebenarnya aku mau ngapain sih dengan uangku, kenapa rasanya gak pernah cukup gitu. Mungkin juga ya muncul perasaan bosan atau jenuh. Kamu kayak kehilangan motivasi buat ngejar uang, padahal ada peluang kecil yang sebenarnya bisa kamu ambil gitu loh. Cuma karena energinya lagi rendah ya, mungkin kamu jadi cuek. Tapi kabar baiknya, mungkin minggu ini juga ada potensi stabilisasi, walaupun kamu gak langsung dapat duit yang gede, tapi mungkin ada dukungan dari orang-orang sekitar kamu. Bisa keluarga, pasangan, atau lingkungan yang bikin kamu gak merasa sendiri gitu loh. Mungkin ya kamu juga bisa mulai atur ulang pola keuangan kamu supaya lebih sehat, seperti itu. Jadi gak semua tentang uang harus kamu kejar sekarang juga ya, tapi jangan abaikan peluang kecil yang bisa bantu kamu bangkit untuk pelan-pelan ya. Kita bahas buat asmara sayangku. Asmara dari zodiak Pisces. Asmara untuk zodiak Pisces. Untuk Pisces yang single dulu ya. Kamu kayak lagi dalam fase tenang tapi peka. Ya, intuisi kamu kuat dan kamu bisa banget ngerasain siapa yang tulus dan siapa yang cuma numpang lewat doang ya. Minggu ini mungkin kamu bakal dapet tanda-tanda dari semesta, bisa lewat mimpi, firasat, atau sikap seseorang kepada kamu. Tapi kamu juga lagi milih buat enggak gegabah ya. Kamu tahu kamu butuh koneksi yang dalam, jadi bukan basa-basi, dan itu bagus. Simpen standar kamu itu. Oke, jadi buat Pisces yang single, dengerin suara hati kamu, jangan asal baper. Yang datang gak semua harus disambut, oke? Untuk yang berpacaran, ya aku lihat hubungan kamu lagi di fase ngalir aja ya. Tapi hati-hati, kadang terlalu santai itu bikin pasangan kamu tuh mikir kamu gak serius gitu. So, mungkin kayak ada vibe kamu atau dia lagi pengen bebas sebentar. Bukan karena nggak sayang, tapi karena pengen napas dulu aja. Kalau ada ketegangan, coba lihat lagi. Kalian udah komunikasiin harapan masing-masing atau belum, ya. Jadi buat teman-teman Pisces yang udah berpacaran, nggak apa-apa. Jalanin aja pelan-pelan asal arahnya tuh jelas. Dan jangan biarin semuanya jadi ya udah. Itu terlalu lama, ya. Yang udah nikah, ini aku lihat ada luka lama yang mungkin kebawa lagi minggu ini ya. Bisa karena obrolan kecil atau mungkin sikap pasangan yang tanpa sadar memicu trauma masa lalu. Perasaan kecewa, sakit hati, atau mungkin kesepian bisa muncul ya. Dan kalau nggak dibicarain, itu bisa bikin jarak makin lebar. Tapi dibalik itu semua, kamu masih punya ruang untuk memperbaiki semuanya. Asalkan dua-duanya tuh mau menurunkan ego. Ya. Jadi yang udah nikah gak harus langsung baik-baik aja, tapi mulai jujur soal luka dan rasa itu udah langkah yang penting kok. Oke? So guys, buat teman-teman semuanya aku rasa cukup dulu. Semoga readingan ini bisa bermanfaat, dan terima kasih udah nemenin. Salam santun buat semuanya.